لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. Bangun pagi langsung sarapan. Sarapannya pakai sambal tomat. Selamat datang saya ucapkan pada hadirin yang terhormat. Kayu dibakar jadilah debu. Abunya warnanya putih seperti susu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Tetap semangat, janganlah lesu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini adalah merupakan hari kebahagiaan bagi kita semua. Karena sudah semakin dekat kita akan mewujudkan niat kita ke Baitullah. Tentunya untuk pelaksanaan ibadah umroh ini yang bermakna spiritual, ibadah kita tentu harus dibekali dengan ilmu agar perjalanan kita nanti tidak sia-sia. Ini bercampur ya, berkumpul 3 keberangkatan, yaitu tanggal 28 Agustus tahun 2024, kemudian ada keberangkatan tanggal 4 September tahun 2024 juga, kemudian tanggal 5 September. Jadi insya Allah bulan Agustus akhir dan September sampai tanggal 5 besok itu ada 360 jemaah yang berada di Mekah dan Madinah, khususnya Al-Badawi Wisata dan Basmar Tarafilindo ya. Nanti kita di sana gabung-gabung, ketemu di sana di Mekah dan Madinah, ada 360 jemaah yang akan ketemu nanti di Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan perjalanan kita ini dilancarkan dan kita semuanya diberikan kesehatan dan dimudahkan urusan-urusan kita untuk melaksanakan perjalanan ini. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di sana ya, yang belum bisa berangkat saat ini, mudah-mudahan berikutnya bisa mengikuti jejak kita ya untuk berangkat berikutnya. Dan jangan lupa doakan Al-Badawi Wisata, perusahaan Al-Badawi Wisata, semoga tetap menjadi perusahaan yang amanah ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah-jamaah calon umroh berikutnya ya. Karena ini ratusan jamaah yang akan kita berangkatkan, mudah-mudahan juga kami diberikan kesehatan dan kesabaran, kekuatan untuk melayani semua kepentingan daripada jamaah-jamaah. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita perkenalkan dulu TL-nya. Kita panggil untuk tanggal 4 keberangkatan tanggal 4 September, yaitu Ibu Susana Salidin. Coba yang keberangkatan tanggal 4 ada jamaahnya? Ada yang tanggal 4? Ada ya, karena sebagian ada dari Manado dan Pontianak. Halo Pontianak. Oh, Ibu Nunuk hadir nih, Kendari ya, untuk tanggal 5 September. Halo Kendari. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi TL juga nanti dari Kendari ya, untuk tanggal 5 September. Ya, selamat mengikuti manasik lewat Zoom ya. Baik, inilah TL kita nanti yang tanggal 5. Bedanya antara Bapak yang sekarang salnya ya, dia merah putih tulisannya. Jadi kenalin salnya itu. Ini yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian mulai dari sekarang sampai nanti di bandara, di launch, di pesawat dan seterusnya sampai pulang kembali ke tanah air. Nah, kenalin dia, foto dia tuh. Nah, zoom. Selanjutnya adalah untuk keberangkatan tanggal 5. Salah satunya adalah Ibu Julia Tati Julia. Sama Ibu Nunu. Mana Ibu Nunu tadi? Ini jamaah yang di Jakarta, tentu Ibu Tati Julia. Ini pengalaman sudah sekian kali melaksanakan ibadah umroh dan juga menjadi TL. Jadi udah tidak diragukan lagi kehebatannya ya dalam melayani jemaah.
Selanjutnya ada dokter kita, ada ibu dokter yang akan mendampingi mulai dari tanggal 5. Ibu Dokter Fanti. Dokter Fanti. Ini nanti yang mendampingi kita yang tanggal 5. Ini dia petugas kita nanti. Jadi tanggal 5, 4 dan tanggal 5 yang 2 orang ini. Ya, terima kasih ya. Sudah dikenalin, di foto aja, Mbak. Ya inilah petugas kita nantinya, insya Allah yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Orangnya cantik-cantik, masih muda, dan tentu ramah ya. Memang kita sudah training bahwa melayani jemaah harus ramah, murah senyum, dan anggap sebagai keluarga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa kita? Mau apa kita? Dengan travel apa? Al-Badriyah Wisata. Salam cinta Baitullah. Allahu Akbar. Salam Al-Badar. Semangat. Salam Al-Badar. Bisa, bisa, bisa. Yes. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang berhaji dan berumroh itu adalah tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kita harus ingat bahwa kita akan jadi tamunya Allah. Allah zat yang maha suci, dan kita akan berada di 2 kota suci. Yang pertama kota Madinah Al-Munawwarah, yang kedua adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Maka untuk kita datang memenuhi panggilan Allah dan berada di 2 kota suci ini, ada 3 hal yang harus kita sucikan. Yang pertama adalah tazkiyatul badani. Bersihkan, sucikan kita punya badan dari noda dan dosa. Kepada Allah kita bertobat, kepada Allah kita memohon ampun. Ingat, sehebat apapun perbuatan dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, maka sekali saja kita bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Lalu yang kedua adalah tazkiyatul qalbi. Bersihkan, sucikan hati kita dari beraneka ragam penyakit hati. Nah, salah satunya Pak Dirut udah ingetin sama kita, awas jangan sampai penyakit hati yang namanya takabur itu dibawa sampai ke 2 tanah suci Madinah Mekah. Kenapa? Karena Madinah dan Mekah itu adalah miniaturnya akhirat. Apapun yang memunculkan kesombongan dalam diri ini, kontan Allah akan ganti. Lalu yang ketiga adalah tazkiyatul aqwali. Bersihkan, sucikan kita punya lisan. Ya, artinya ini pun berkenaan tentang penyakit hati. Begitu banyak penyakit hati, iri, dengki, hasut dan sebagainya, maka dibersihkan dengan cara apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah. Makanya diantaranya Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita yang disampaikan tadi oleh Bapak Dirut kita. Hati-hati dengan jidal. Jidal itu artinya adalah berbantah-bantahan. Hati-hati dengan perkataan yang tidak baik. Makanya dari sekarang perbanyaklah lisan ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah, perbanyak beristighfar kepada Allah, memperbanyak kita berzikir, ya, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar lisan ini itu selalu ringan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan umrah itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan. Dalam hal ini adalah rukun umroh. Maka rukun umroh itu ada 5. Ada berapa Bapak Ibu? 5. 1 nih, yang 2 to, yang ketiga sa, yang keempat taha, yang kelima tertib. Nah, kemudian umroh itu hukumnya wajib sekali seumur hidup.
Ya, walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kalau qaul qadim itu mengatakan sunnah, tapi kalau qaul jadid itu mengatakan wajib sekali seumur hidup. Nah, kemudian yang berikutnya ada umroh yang namanya, yang kedua itu umroh sunnah. Jadi kalau umroh yang pertama umroh wajib yang disebut dengan umrohul Islam, yang kedua adalah umroh sunnah. Nah, umroh sunnah bisa buat diri kita, bisa membadalkan orang yang telah meninggal dunia. Boleh nggak membadalkan orang yang masih hidup? Boleh, kalau orang itu sudah diponis tidak bisa sembuh lagi dari penyakitnya, atau penyakit yang nggak ada obatnya yang disebut dengan penyakit pikun. Itu boleh itu dibadalkan. Nah, tapi pada umumnya adalah yang sudah meninggal dunia, ayah, bunda, kemudian kakek, nenek, saudara, bahkan mungkin anak-anak kita yang sudah lebih dulu dipanggil Allah, ya kita badalkan. Nah, itu namanya umroh sunnah. Baik, kita tutup dulu, sempurnakan manasikul umrohnya dengan membaca doa. Semoga kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur yang berkah, yang pada akhirnya Allah takdirkan kita bisa berada di kota Madinah, di kota Mekah, kita bisa tawaf di Ka'bah, sa'i minas Safa ila Marwah, dan kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku rindu kata